Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada Vena Melinda oleh suaminya Ferry Irawan hingga kini masih terus bergulir panas. Tak hanya harus menghadapi proses hukum atas laporan Vena, Ferry pun menuai banyak kekecewaan dari keluarga istrinya tersebut. Lantas seperti apa momen menyayat hati saat Verrell Bramasta bertemu dengan Vena Melinda pasca pulang liburan dan memberikan dukungan serta cintanya? Bagaimana pula rasa kecewa yang dirasakan oleh ibunda Vena Melinda atas apa yang kini menimpa putrinya? Benarkah Vena sudah memantapkan hati untuk bercerai dari Ferry? Di sisi lain, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya resmi menjadi kuasa hukum Vena Melinda dan akan mendampinginya untuk menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Jawa Timur pada hari ini. Lantas sejauh apa fakta-fakta hukum yang telah diterima Hotman dalam kasus ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tidak ada yang lebih membuat hati seorang anak hancur daripada melihat ibu, sosok yang telah melahirkannya ke dunia, mengalami kesedihan. Apalagi sampai terluka akibat disakiti orang lain. Hal itu pun kini dirasakan oleh Verrell Bramasta pasca Vena Melinda menjadi korban dugaan tindak KDRT oleh suaminya Ferry Irawan. Saking khawatirnya dengan kondisi sang mama, Verrell pun langsung bertolak ke Surabaya setibanya di tanah air setelah liburan ke luar negeri. Lewat unggahan di media sosialnya, Verrell pun membagikan momen penuh haru saat akhirnya bertemu dengan Vena. Ia pun langsung memeluk dan mencium kening Vena bersama dengan sang adik Atala Nova. Orang tua sama anak pasti kan sampai kapanpun kasihnya sepanjang masa gitu. Jadi ya mau kita segede apapun pasti kadang-kadang kalau ngeliat misalnya orang tua kita sedih, apalagi misalnya kayak ibu kita sedih atau nangis, pasti kita akan kebawa juga. Sebagai anak kita nggak mungkin bisa di titik ini tanpa orang tua kita gitu. Dan apapun yang kita lakuin nanti ke depannya untuk membalas budi mereka itu nggak akan pernah cukup untuk membalas kasih sayang yang mereka berikan kepada kita di saat kita kecil dulu gitu. Jadi ya memang udah menjadi tugas seorang anak untuk bisa membahagiakan dan bikin orang tua tuh bangga. Hello, pesan subuh Hotman Paris kepada para laki-laki seluruh Indonesia. Pesan saya adalah, satu, kalau kau sudah tidak cinta sama istrimu, kau nggak usah gebukin deh, nggak usah KDRT. Ya. Dua, kalau ada permintaanmu ditolak oleh istrimu, juga jangan gebukin deh. Harga diri laki-laki nggak ada kalau suka gebukin wanita. Ya, kenapa harus digebukin? Banyak cara kok untuk memuaskan hatimu. Ya, kalau kau tidak cinta istrimu, tidak perlu harus gebukin. Boleh kok berbuat salah yang kecil-kecil di luar. Misalnya punya seseorang yang cantik, tapi jangan terlantarkan istrimu. Yang kedua, kalau istrimu menolak, misalnya di malam-malam yang dingin, juga jangan digebukin. Ya, ini pesan saya kepada seluruh laki-laki. Ya, jagalah harga dirimu laki-laki. Yang ketiga yang paling penting adalah laki-laki harga dirinya sangat ditentukan oleh status ekonomi. Jadi bekerjalah yang benar. Jangan hidup di ketiak istri. Ya, jangan hidup di ketiak istri. Ini pesan saya kepada semua laki-laki. Awalnya bisa cinta, tapi lama-lama kalau kau hidup dari keringat, hidup dari ketiak istri, lama-lama istrimu tidak respect dan juga tidak nafsu sama kamu. Ingat itu, walaupun kau seganteng apapun. Ada beberapa klien saya dulu artis sama aktor,
waktu nikah bukan main betapa show off-nya mereka seolah-olah bahagia. Lama-lama si cowok tidak punya penghasilan. Akhirnya si cewek mulailah berpaling dan tidak menghargai cowoknya. Jadi bekerjalah terus dan jangan bangun terlalu siang. Bangun jam 3 subuh kayak Hotman. Oke? Sampai hari ini. Oke? Ingat, jangan gebukin lakimu, jangan gebukin wanitamu. Kalau kau memang udah gak cinta, cari cara lain. Yang ketiga, laki-laki ditentukan oleh status ekonomi. Salam dari bandara. Melihat sang mama terbaring lemah akibat mendapatkan perlakuan tidak pantas dari suaminya sendiri, Ferrell Bramasta mengaku hatinya sangat hancur. Ia pun juga menuliskan pesan menyentuh sebagai sebuah caption foto saat dirinya memeluk dan juga mencium kening Vena yang tampak masih tidak berdaya di atas kasurnya. Hancur hatiku melihatmu seperti ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku akan selalu ada untukmu, Ma. Apapun yang terjadi. Tulis Ferrell untuk sang mama. Tak hanya itu, Ferrell pun juga mengunggah sebuah video yang berisi foto-foto masa lampau hingga berbagai momen yang ia lewati bersama Vena. Ferrell pun juga meminta maaf karena belum bisa menjaga sang mama dengan baik dan membuat banyak warganet pun ikut tersentuh. Apapun yang terjadi ya, aku sebagai anak, mama, terutama anak yang paling tua, aku akan selalu ada buat mendukung mama dan memprotek mama dari apapun nantinya. Dugaan tindakan KDRT yang menimpa Vena Melinda juga tidak pelak menuai reaksi dari Ivan Fadila. Menurut mantan suami Vena itu, Ferrell sangat syok hingga menangis saat mengetahui apa yang menimpa dengan sang mama. Ivan pun memberikan nasihat kepada Ferrell dan juga Atala untuk terus mendampingi Vena melalui cobaan berat yang kini tengah dihadapinya. Lantas, seperti apa kondisi terkini Ferrell setelah kembali ke Indonesia dan menemui sang mama? Begitu dengar, kebetulan masih di luar negeri kan, gitu loh, Ferrell kaget sekali, dia langsung kasih kabar ke saya kalau mamanya ada musibah, dia sedih, terus lagi dia kebetulan pagi itu beritanya disampaikan ke dia nangis, terus cerita ke saya bilang, saya kasih support buat Ferrell, kamu yang sabar gitu loh, kasih support buat mama kalian. Ferrell langsung ke Surabaya nemuin mamanya. Jadi Ferrell gimana keadaannya, Mas? Baik. Pokoknya baik-baik aja. Semua baik-baik aja. Keluarga dari Jakarta sendiri sih, rumahnya rencana kapan melihat langsung? Aku juga belum tahu kan, baru pulang dari Jepang, langsung ke Bali, langsung pulang ke Jakarta. Ya, doain aja yang semua yang terbaik ya. Berarti saya bilang sebagai anak ya, kalian harus memberikan support lah buat mama kalian. Dia pertama kali dia cerita ke saya, begitu itu langsung bahwa ada musibah sama mamanya gitu loh. Ya tadi sampaikan bahwa nama dalam berumah tangga pasti di awal-awal ini tahun-tahun pertama memang mungkin banyak rintangan, banyak cobaan ya. Mudah-mudahan bisa tabah dan menyelesaikan dengan baik lah. Bagaimana pula rasa kecewa yang dirasakan oleh Ibunda Vena Melinda atas apa yang kini menimpa putrinya? Benarkah Vena pun sudah memantapkan hati untuk bercerai dari Ferry Irawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kabar dugaan tindakan KDRT yang dialami Vena Melinda membuat begitu banyak orang syok, termasuk sang ibunda. Wanita yang akrab disapa Niang itu pun secara blak-blakan mengungkapkan duka yang begitu mendalam yang ia rasakan. Terlebih, ibunda Vena Melinda tidak bisa pergi ke Surabaya untuk menemani Vena karena harus menjaga Vania. Di sisi lain,
Pasca kasus dugaan KDRT yang terjadi, publik pun juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan Vena dan Ferry. Terkait hal itu, Ibunda Vena pun menegaskan bahwa ia sangat ingin Vena berpisah dari suami yang belum genap setahun ia nikahi itu. Kalau Oma, kalau sudah melakukan dugaan KDRT sampai berdarah-darah, itu udah harus pisah. Anggap aja ini musibah, nanti pasti akan dapat yang baik. Mau tunggu apa lagi? Mau tersiksa, mau mati? Untuk orang lainnya pun kita akan kesal, apalagi yang ada hubungan darah itu kan itu berkali-kali lipat lah. Ya nggak terima lah. Ibu mana? Iya kan? Ibu mana yang mau anaknya dibegitukan? Diminta baik-baik bukan untuk disiksa. Kalau lihat dari baiknya dengan berkata hijrah, tentunya nggak sadis begitu anak orang loh. Saya aja nggak pernah mukul begitu, apalagi sampai berdarah-darah. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 4 hari, kondisi Vena Melinda pun kini berangsur membaik. Ia pun sudah meninggalkan rumah sakit dan rencananya akan kembali hadir ke Polda Jawa Timur untuk melengkapi BAP. Pihak kepolisian pun telah bergerak cepat untuk melakukan olah TKP di salah satu hotel di Kota Kediri dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Lantas, akankah Ferry Irawan akan segera ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan atas perbuatan kejinya terhadap Vena Melinda yang sangat mencintainya itu? Kita tunggu hasil penyelidikan lebih lanjut ya. Nanti kita tunggu apakah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan KDRT itu memenuhi tidak. Ya kalau memenuhi nanti pasti kita akan tingkatkan dari saksi kepada tersangka kan itu. Pasal 44 ya, di situ ancaman hukumannya 5 tahun ya. Rencana besok tuh meneruskan pemeriksaan yang tertunda sebelumnya. Karena pada saat pemeriksaan di awal Mbak Vena itu kondisi badannya nggak kuat dan akhirnya pemeriksaan ditunda dan yang bersangkutan ke rumah sakit dan dilanjutkan dengan rawat inap. Jadi setelah malam ini kita diperbolehkan pulang dari rumah sakit, maka besok pagi kami akan meneruskan pemeriksaan yang sebenarnya tertunda. Kondisi ya berangsur membaik. Berangsur membaik ya, pada intinya sih secara garis besar siap untuk diperiksa. Besok rencana saudari korban akan kita periksa kembali ya. Akan kita mintai keterangan tambahan ya. Informasi yang kami terima tadi dari penyidik memang sudah ada mekanisme ya komunikasi antara penyidik dengan saudara VM ini. Besok rencananya akan hadir di Polda untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Di sisi lain, pengacara Hotman Paris Hutapea pun akhirnya resmi menjadi kuasa hukum Vena Melinda dan akan mendampinginya untuk menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Jawa Timur pada hari ini. Lantas, sejauh apakah fakta-fakta hukum yang telah diterima Hotman dalam kasus ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Mendapat perlakuan yang sangat tidak pantas dari Ferry Irawan hingga mengalami luka-luka. Kini, Vena Melinda pun telah menguatkan hatinya untuk menyeret sang suami ke jalur hukum. Setelah meminta bantuan kepada Hotman Paris Hutapea, sang pengacara kondang itu pun kini sudah resmi menjadi kuasa hukumnya. Ya, apa yang terjadi dengan Vena membuat Hotman Paris pun bergerak cepat untuk mendampinginya menjalani proses hukum. Sambil menangis, Vena pun menceritakan kepada Hotman Paris apa yang terjadi terhadap dirinya.
Rencananya, hari ini Hotman Paris akan terbang ke Surabaya untuk menemani Vena menjalani pemeriksaan tambahan guna melengkapi berkas perkara di Polda Jawa Timur. Kalau KDRT ringan atau KDRT berat, makanya ini kalau si Vena mengatakan dia merasa ini termasuk KDRT berat, itu kata Vena. Tapi saya kan belum lihat buktinya. Buktinya kan dalam kasus siapa itu yang di selatan itu yang ya itu langsung ditahan. Nah ini makanya dia protes kenapa ini nggak ditahan gitu. Itulah yang dia sesalkan kenapa nggak ditahan, itu yang Vena Melinda tadi, makanya dia merasa perlu ini pengacara yang bersifat nasional gitu. Saya juga udah komunikasi dengan baik dengan Bang Hotman dan kita sudah berkoordinasi untuk rencana pemeriksaan besok pagi di Polda Jatim. Enggak, saya belum bisa ngomong secara detail. Tapi memang dia berusaha membela diri sampai akhirnya dia bisa keluar kamar dengan hidung yang sudah berdarah-darah, sampai kemudian juga kelihatan di CCTV hotel, dan akhirnya petugas hotel datang dan polisi dipanggil. Kalau VM ini kan baru sekali waktu hari Senin itu. Waktu hari Senin setelah berkas perkara dari Polres Kediri Kota dilimpahkan ke Polda Jatim, pada saat itu saudari VM ini langsung kita periksa. Kedua suami istri ini sempat bertemu ya sekitar pukul 15 ya, pada saat saudara FI ini datang, itu sempat bertemu dan informasinya sempat meminta maaf. Tapi hasilnya kami masih belum tahu seperti apa. Masih sangat trauma waktu dia telepon saya sambil nangis. Dia sangat lemas tadi, dia bilang, katanya ada rusuknya diduga patah. Itu, jadi dia masih mau dirawat dokter, masih di opname sekarang. Untuk yang darah-darah itu udah visum, tapi yang untuk rusuk kayaknya belum. Intinya di sini nih bukan soal keinginan untuk dipenjara atau enggak, bukan lah. Ini kan sebenarnya kan yang kami lakukan itu kan tindakan yang ya memang dilindungi sama undang-undang kan gitu. Kalau saya sebagai ibunya pasti terpukul ya. Mungkin jalan yang terbaik, yang cepat tahu kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.